Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial Express.js. Di video sebelumnya kita sudah berkenalan terkait dengan Express.js dan kita juga sudah belajar terkait dengan routing. Nah, di video kali ini kita akan belajar terkait dengan template engine. Apa itu template engine? Templating engine adalah sebuah fitur yang memungkinkan kita untuk menggunakan file template statis di aplikasi Express. Dengan templating engine, kita bisa menampilkan variabel dalam file template dan mengganti nilainya dengan data aktual saat file template dirender menjadi HTML. Hal ini memudahkan kita untuk mendesain halaman HTML yang dinamis dan interaktif. Nah, apa saja template engine yang bisa kita gunakan di Express? Teman-teman bisa merujuk ke situs resminya ya. Di sana ada banyak sekali templating engine yang bisa teman-teman gunakan. Teman-teman kalau misalkan buka ya di sini ada Express.js, kemudian teman-teman tinggal masuk ke resource, kemudian di sini ada template engine. Nah, di sini ada banyak template engine yang mendukung ya untuk Express. Tapi kita akan fokus ke EJS ya. Nah, EJS ini yang akan kita pelajari dan kita gunakan di tutorial kali ini. Nah, apa itu EJS? EJS adalah singkatan dari Embedded JavaScript Template, yaitu sebuah templating engine yang memungkinkan kita untuk menulis kode JavaScript di dalam file HTML. Dengan EJS, kita bisa membuat halaman web yang dinamis dan interaktif yang mudah. EJS memiliki fitur kompilasi dan rendering yang cepat, sintak template yang sederhana. Nah, ini mirip dengan tag PHP ya, seperti ini juga. PHP kan kurung siku, kemudian tanda tanya PHP. Nah, baru dalamnya isi dari coding PHP. Kemudian delimiter custom, kita bisa menggunakan ini juga delimiter custom, kemudian kita juga bisa include sub template, nanti kita juga bisa menggunakannya ya. Jadi kita bisa membuat beberapa file, kemudian kita menggunakannya, menggabungkannya menjadi satu. Kemudian ada juga CLI. Nah, ini juga bisa mempermudah programmer untuk membuat ya. Bisa digunakan di server JavaScript maupun browser. Kemudian ada caching statis, kemudian sesuai dengan sistem view Express. Nah, EJS teman-teman bisa kunjungi ya dari situs resminya ejs.co. Nah, perlu diketahui bahwa EJS ini juga dibuat oleh orang yang menciptakan Express. Jadi, kalau misalkan kita menerka-nerka lah, kalau misalkan orang yang membuat EJS ini berarti orang yang paling ngerti bagaimana Express itu. Jadi harusnya lebih kompatibel ya. Nah, teman-teman bisa cek ya di sini di ejs.co. Nah, teman-teman bisa baca dan di sini juga ada panduan untuk penggunaannya. Nanti kita akan gunakan dokumentasinya ini untuk EJS ini. Kemudian di sini juga teman-teman bisa cek ya di npm.js untuk EJS ini. Nah, kita bisa lihat seberapa populer sih EJS di para pengguna ya. Kita bisa lihat. Nah, ini ada EJS, kita bisa coba klik. Nah, di sini penggunanya sudah 13 juta lebih download di setiap minggunya. Nah, ini cukup populer berarti ya. Nah, teman-teman juga bisa lihat panduan-panduannya di sini ya. Tuh. Ini sangat simpel, mirip dengan tag-tag biasa ya. Jadi kita bisa mudah. Dan di sini juga ada tag-tag yang bisa kita gunakan untuk include ataupun untuk mencetak. Kemudian untuk membuat sebuah melampirkan codingan JavaScript ya. Oke, kita akan mencoba ya untuk latihan membuatnya. Nah, di sini teman-teman silahkan kunjungi ejs.co ya. Nah, untuk mendeklarasikan view engine kita harus mengimport ya atau menginstalnya dulu, kemudian kita mendeklarasikannya. Kita akan menggunakan hasil latihan di video sebelumnya untuk latihan kali ini ya. Nah, teman-teman bisa buka lagi terminalnya. Nah, kemudian kita beralih ke direktori yang teman-teman gunakan untuk menyimpan projectnya ya. Nah, di sini kita sudah memiliki project 02 routing.
kita akan copy 02 routing ini dan kita akan buat 03 view engine ya. Kita akan copy dan kita akan rename. Kita clear screen. Nah, kita sudah memiliki folder 03. Kita akan masuk ke directory 03. Oke, kemudian kita akan buka menggunakan Visual Studio Code. Kemudian kita buka. Oke ya, ini hasil cloning dari project kita sebelumnya. Kita akan rapihkan ya beberapa yang tidak kita pakai. Nah, kita meremark ini bisa kita hapus ya yang remark ini. Nah, sampai sini ini bisa kita hapus. Ini juga hello world bisa kita hapus ya. Nah, kita sedang nanti tidak akan menggunakan hello world lagi. Oke, ini bisa teman-teman save. Kemudian ini indeks juga kan tidak kita pakai. Ini bisa teman-teman hapus. Ini bisa di delete indeks satunya karena kita menggunakan indeks. Route-nya ini kita akan gunakan. Nah, jadi nanti kita menggunakan routing ini sebagai dasar untuk aplikasi kita yang akan kita gunakan templating engine-nya. Ya, di sini dependensi yang sudah ada baru Express ya. Nah, kita akan menginstal kebutuhan untuk EJS-nya. Teman-teman buka lagi untuk EJS-nya, buka browsernya. Tadi sudah kita buka ya EJS ini. Kita tinggal copy npm i EJS. Kita tinggal copy, kemudian masuk lagi ke project-nya, kemudian control backtick. Nah, kita akan install. Kita akan paste di sini, kemudian enter. Oke, di sini sudah masuk ya EJS-nya. Kita akan clear screen. Package.json-nya kita bisa tutup. Nah, di sini juga kita akan fokus di file index.js yang file entry point-nya ini ya. Nah, dalam file index.js kita akan definisikan beberapa. Pertama, kita akan meload dulu sebuah directory ya. Jadi kita akan load path ya. Pertama, kita akan import path. Karena ini kita gunakan untuk mendefinisikan di mana sih kita akan menyimpan file EJS-nya. Karena saya akan membuat folder sendiri nanti, folder view. Nah, kita akan import dulu path ya. Import path from path. Kita akan import path dulu. Kemudian kita juga akan import URL from URL. Kemudian kita akan definisikan sebuah konstanta di sini dir name. Nah, ini dir name ini sama ya dengan yang di video sebelumnya ketika kita mendefinisikan. Nah, setelah kita mendeklarasikan dir name-nya, kita akan definisikan untuk di mana sih view-nya. View-nya berarti ini dir name ini posisinya relatif dengan filenya yang di sini berarti. Kita akan mendeklarasikan sebuah directory view nanti. Views ya. Kemudian dari view ini kita akan deklarasikan untuk engine-nya. Kita akan app, kemudian set. Di sini view engine. View engine-nya kita gunakan EJS. Nah, seperti ini ya. Jadi kita deklarasikan dulu view-nya di mana. Nah, kita akan definisikan di sini. Kita buat satu folder di sini view, views ya. Ini harus sama dengan yang kita ini kita membuatnya view. Oke, di sini sudah kita definisikan di dalamnya kita bisa membuatkan satu file. Misalkan saya akan buat file index.ejs. Nah, seperti ini. Ini filenya. Ini sudah kita deklarasikan. Nah, dari sini kita bisa memanggilnya ya. Nah, cara memanggilnya kita bisa menggunakan di sini. Saya akan menggunakan root-nya. Di sini saya akan gunakan berarti router use, saya akan gunakan slash, kemudian di sini saya akan gunakan request response.
Nah, nah di sini kita akan respon, kemudian kita akan render. Ini yang saya sempat sampaikan di video sebelumnya bahwa kita akan menggunakan render untuk merender filenya. Karena kita sudah mendefinisikan direktorinya adalah view untuk viewsnya, maka ketika kita file render, kita panggil, dia akan menuju ke folder view, kemudian dia akan cari ada nggak file indeksnya. Nah, dia akan menuju ke sini. Ini bisa kita save. Nah, kalau misalkan sudah terdefinisi, kita bisa tambahkan di sini. Ini seperti tag HTML biasa ya, teman-teman bisa gunakan. Di sini saya akan definisikan seperti ini. Saya akan buat heading 1, hello from EJS. Kita akan save. Nah, ini adalah filenya EJS ya. Nah, teman-teman, supaya nanti mudah untuk EJS, silahkan buka dan install ekstensi ya. Saya menginstal ekstensi EJS di sini. Ini ya, EJS Language Support. Teman-teman install supaya nanti ada autocomplete-nya ya. Nah, untuk EJS-nya. Oke, itu yang ekstensi tambahan yang saya install EJS di Visual Studio Code-nya. Kita kembali lagi ke projectnya. EJS sudah kita definisikan dan kita sudah panggil ke file render kita. Nah, sekarang kita bisa menjalankannya. Kita bisa jalankan npm run dev. Oke. Oke, sudah jalan. Kita bisa menekan kontrol dan klik linknya ya. Nah, dia akan terbuka. Lihat, ini hello from EJS. Hello from EJS ini dari sini ya. Nah, ini didapatkan dari sini. Jadi kita sudah berhasil meload sebuah file EJS-nya. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan filenya ini kita ada subdirektorinya? Teman-teman bisa buat di sini ya. Misalkan barang. Nah, teman-teman bisa masukkan ke dalam sini, dalam barang indeksnya ya. Dan di sini di file pemanggilannya nah di sini kita tinggal tambahkan barang slash index. Ini juga sama ya. Dia akan menuju ke file yang sama. Kita akan refresh. Nah, dia tetap bisa jalan. Oke, saya akan kembalikan ini ke sini indeksnya. Kemudian kita akan simpan. Ini saya akan keluarkan lagi ke folder view. Saya akan move. Oke. Nah, berarti di sini ada folder barang yang kosong. Nanti dia mengunjuk ke sini. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan kita ingin mengirimkan variabel ke sini? Kalau enggak, kita akan mencetak variabel di sini ya. Nah, bagaimana caranya? Misalkan tapi seperti disampaikan sebelumnya, kita bisa membuka dokumentasinya EJS ya. Teman-teman bisa doc-nya dibuka. Nah, ini ada beberapa tag yang bisa kita gunakan. Ini siku kemudian persen ini untuk mendeklarasikan script. Nah, misalkan kita coba ya di sini saya akan deklarasikan siku kemudian persen. Lihat di sini sudah terbaca EJS-nya ya. Karena tadi kita sudah menginstal ekstensinya. Nah, kita bisa gunakan ini. Nah, kita bisa tekan enter. Saya akan membuat sebuah variabel. Ini penggunaannya sintak JavaScript ya. Misalkan saya gunakan let, misalkan title hello from EJS. Nah, misalkan ini. Kemudian saya akan mencetaknya. Nah, untuk mencetaknya kita bisa menggunakan tanda siku, kemudian persen, kemudian tambah sama dengan. Kemudian kita ambil title-nya. Nah, ini teman-teman bisa lihat di sini ya. Nah, di dokumentasinya. Nah, ini untuk output nih. Kemudian ini untuk output tidak dicetak. Kalau misalkan ini untuk include biasanya ini. Untuk misalkan untuk langsung dicetak gunakan ini. Nah, ini kita bisa gunakan ini tag untuk di sini untuk di file JS. Jadi ini cukup dinamis ya. Jadinya kita bisa menggunakan variabel. Nah, teman-teman bisa buka lagi, kemudian kita refresh ya. Kita refresh, lihat di sini sudah ada ya, hello from EJS di title-nya. Nah, title-nya kita menggunakan di sini.
Nah, sekarang kalau misalkan kita ingin mengirimkan title ini dari tadi ya route kita dari sini, ini juga bisa. Kita bisa gunakan sebagai objek. Misalkan saya akan buat sebuah konstanta di sini data. Kemudian data ini saya akan tambahkan di sini title. Title. Nah, kita akan buat title yang sama. Misalkan ini adalah title. Kemudian kita tinggal kirimkan ke sini datanya. Nah, title ini kita bisa langsung pakai di sini di index.js. Jadi yang ini kita bisa hapus dan title ini kita bisa ambil dari kiriman variabel. Oke, kita sudah mengirimkan ini sebuah title, ini adalah title, kemudian kita kirimkan ke index. Kita coba ya. Kita refresh, lihat ini adalah title. Kita berhasil mengirimkannya. Nah, kemudian kita juga bisa mengirimkan kayak misalkan data ya. Kita akan gunakan contoh misalkan kita ingin mengirimkan data. Saya akan kirimkan di sini data misalkan ya. Ini adalah sebuah array. Misalkan title-nya kita ubah di sini menjadi barang ya. Karena route-nya barang ini ya contoh aja. Di sini saya akan buat beberapa objek. Di sini ada ID, misalkan baju. ID-nya saya akan buat 100 misalkan ya. Kita akan buat beberapa 3 record aja. Misalkan 200 celana. Saya akan buat satu lagi misalkan sepatu. Jadi kita memiliki ID 100, namanya baju 200 dan seterusnya ya. Nah, ini bisa kita panggil dan kita jalankan di file JS kita. Nah, ini teman-teman bisa buka lagi di sini. Nah, misalkan saya akan ganti di sini satunya daftar barang. Nah, seperti ini. Nah, di sini kita bisa menggunakan tag yang tadi ya, dan kita bisa menggunakan juga semua perintah-perintah JavaScript. Saya akan gunakan persen seperti ini. Nah, di dalamnya saya akan mengambil tadi ya data. Nah, tadi kan kita mengirimkan nama variabelnya adalah data ya. Nih, ini. Jadi ini bisa langsung kita panggil data. Nah, kalau perulangan objek di JavaScript kita bisa gunakan for each ya, for each. Nah, data for each. Nah, nanti dia akan membuat objek. Saya akan menggunakan row. Row ini nanti untuk menyimpan objek itemnya. Kemudian saya akan membuat sebuah variabel lagi untuk number ya di sini. Kemudian saya akan tambahkan sebuah arrow-nya di sini. Jadi arrow-nya ini bisa mirip dengan di PHP ya. Kita bisa tambahkan ini tutupnya di sini. Nah, kemudian yang bawah ini kita bisa dengan persen buka lagi seperti ini. Nah, jadi di dalamnya nanti ini untuk proses perulangannya, gitu ya. Jadi di sini kita bisa tambahkan, misalkan saya akan buat table dulu ya. Saya akan buat table. Kemudian di sini kita akan memiliki TR, kemudian TH. Saya akan buatkan misalkan ini kode, kemudian saya akan geser ini number. Oke, seperti ini. Nah, ini bagian tabel ini saya akan turunkan ke bawah, ke paling bawah sini ya. Nah, kemudian di dalamnya, di dalam looping ini kita akan ngelooping sebuah TR lagi di sini. Saya akan buat sebuah TR tabel row, kemudian saya akan buat TD di sini. Nah, dari TD-nya ini kita bisa melakukan cetak. Kita gunakan persen sama dengan. Nah, kemudian kita juga bisa menggunakan persen tutup. Nah, di sini kita bisa mencetaknya ya. Misalkan saya akan menambahkan number ini, kita akan incrementalkan. Kita akan plus 1. Seperti ini. Kemudian saya akan buat lagi TD. Nah, misalkan saya akan mencetak row. Nah, tadi kita memiliki namanya harus sama ya dari sini. Karena ini ID, maka di sini juga harus kita panggil akan ID. Oke, kemudian di sini
kita bisa panggil nama. Nama kita ambil dari sini, nama. Kita lakukan perulangan di sini. Ini sudah kita buat, kita menggunakan perulangan JavaScript. Teman-teman bisa buka dan refresh. Lihat, ini sudah muncul ya data kirimannya. Ini bisa teman-teman styling ya, sama seperti styling normal di HTML. Misalkan bordernya teman-teman kasih satu, cell paddingnya misalkan teman-teman kasih 0, kemudian cell spacingnya, cell paddingnya misalkan 3 ya, cell spacingnya kosong. Ini kalau misalkan teman-teman refresh lagi, nah ini sudah muncul ya untuk kiriman datanya. Nah, ini kita menggunakan dalam satu table. Nah, bagaimana kalau misalkan kita ingin memisahkan ke dalam beberapa file? Kan biasanya kalau kita membuat sebuah file yang berulang, kita pisahkan ya. Kayak misalkan ini untuk header, kemudian untuk footer. Kita bisa memisahkannya. Nah, misalkan saya akan buat di sini satu file header.ejs seperti ini. Nah, di header ini kita bisa ambil dari sini. Misalkan saya akan ambil dari body. Kita akan X, kemudian kita akan pindahkan ke header. Kita akan save. Nah, ini akan jadi masalah ya. Ini karena kita menggunakan prettier langsung auto format, kita bisa tambahkan di sini ignore ya, supaya prettiernya mengignore untuk EJS. Nah, teman-teman bisa buat satu file di sini dot prettier ignore. Kita tambahkan bintang .ejs. Jadi kita akan kecualikan untuk EJS. Kalau kita buka file EJS, nah ini harusnya kita mana header. Ini karena kita tidak ingin selalu dirapihkan. Kita langsung save. Nah, dia tidak langsung merapihkan ya. Kita buat lagi untuk footer, ini kan header. Kita buat lagi satu file footer.ejs. Nah, footer.ejs kita isi dari mana? Kita akan isi dari bodinya. Kita akan X lagi. Kita buka footernya. Kita paste ke sini dan kita save. Oke. Nah, jadi sekarang indeksnya ini berdiri sendiri ya. Nah, ini bisa kita panggil ke sini ya. Memanggilnya kita bisa menggunakan include ya. Nah, teman-teman bisa menggunakan simbol yang minus tadi ya. Nah, tadi EJS. Nah, ini ada ini. Karena kita ingin ngeload sebuah file, tapi bukan ditampilkan. Kalau misalkan kita menggunakan yang ini, nah si HTML-nya nanti malah ditampilkan. Kita ingin menjadikan dia include, berarti kita bisa menggunakan persen. Nah, kemudian minus. Dan kita tutup. Nah, di sini kita akan lakukan include. Teman-teman kalau misalkan pakai partial juga boleh ya, include, karena saya langsung menggunakan header, tinggal langsung aja header. Nah, kalau misalkan filenya EJS, ini kita langsung seperti ini ya, header langsung terbaca tanpa ekstensi ya. Kemudian yang footernya kita definisikan di sini. Kita persen minus, kita enter, kita include lagi untuk footernya. Kita save. Nah, sekarang ini sudah kita pisahkan dan kita include. Kita bisa buka lagi dan kita refresh. Nah, lihat ya. Ini sudah kita refresh. Kita bisa lihat di sini view page source. Ini masih utuh ya. Bodinya ada dan footernya juga ada, header dan footernya. Jadi codingan kita masih nyambung ya. Nah, itu kita memisahkan dengan cara seperti ini. Nah, tetapi ini masih dirasa kayaknya terlalu ribet ya kalau misalnya kita sudah banyak file, maka kita harus mengincludekan di setiap file yang akan kita panggil. Nah, ada cara yang lebih mudah lagi, kita bisa menambahkan ekstensi untuk layout. Nah, teman-teman bisa buka lagi di sini ya, di npm
JS, teman-teman di sini tinggal ketikkan Express, nah, kemudian EJS, ini ada layout. Nah, ini ada Express EJS layout. Nah, ini kita bisa menggunakan template. Jadi kita punya satu standar baku untuk templatenya. Nanti semuanya akan memanggil merujuk ke file itu. Nah, ini ada 12.000 pemakainya. Nah, cara penggunaannya cukup mudah juga ya. Nah, kita coba untuk memasangnya. Kita akan copy. Nah, sini saya akan cancel dulu ya, Ctrl C. Kemudian saya akan clear screen. Dan kita akan install Express EJS Layout. Nah, oke, sudah terinstall. Nah, sekarang kita tinggal mendefinisikannya. Kita definisikan di file ini entry point-nya, root-nya ya. Nah, di sini kita harus mendefinisikan layout. Kita akan definisikan di sini aja ya. Kita akan import misalkan Express EJS layout. Nah, kita akan ambil dari Express EJS layout. Nah, kemudian di sini kita tinggal setelah view engine kita tinggal definisikan app use Express layout. Ini bisa kita save. Nah, bagaimana cara menggunakannya? Nah, kita harus definisikan ketika kita manggil ya. Nah, di route ini nah, kita memanggilnya harus ditambahkan ya. Nah, tambahannya itu berupa deklarasi layout. Nah, kita akan tambahkan di sini. Kita tambahkan di sini layout. Nah, layoutnya ini mau ditaruh di mana? Kita harus kasih tahu layoutnya. Nah, misalkan saya akan taruh di layout. Ini gunakan petik ya. Saya akan gunakan petik layout. Nah, kemudian ini ada satu folder layout. Kemudian saya akan definisikan main.slash/layout. Nah, ini yang akan kita gunakan. Nama foldernya adalah layout, kemudian nama filenya main layout EJS. Ini bisa kita copy supaya sama ya. Kemudian kita dalam view klik kanan, new file, kita akan paste.ejs. Nah, nanti akan terbentuk file layout. Nah, dalam file layout inilah kita menggunakan footer dan header ini secara bersamaan. Jadi kita bisa copy dari header dari sini, nih kita taruh ke sini. Kemudian yang footernya ini juga bisa kita ambil, kita taruh ke sini. Nah, terus di dalamnya ini kita bisa deklarasikan ya. Untuk memanggilnya kita bisa menggunakan body. Ini persen, kita tinggal tambahkan minus di sini, kemudian body. Nah, persen tutup seperti ini. Nah, sekarang karena kita sudah tidak menggunakan yang tadi, kita bisa ini ya hilangkan untuk prettier ignore-nya supaya formatternya jalan. Kita save. Nah, ini bisa kita save. Nah, sekarang sudah ngerapihin sendiri. Nah, jadi di sini kita sudah ngasih tahu bahwa layout kita, layoutnya ini ada di sini. Layout, main, layout. Jadi di file index ini kita sudah tidak perlu lagi ini. Nah, atau enggak kita coba duplikat ya yang ini supaya nanti kita bisa contohkan untuk hal lain. Saya akan duplikat, saya akan paste ke sini. Yang biarkan ya copy seperti ini. Nah, yang indeks ini saya akan hapus. Ini ya, ini include-nya saya akan hapus. Kita akan save. Kita akan gunakan seperti ini. Oke, karena kita harus jalankan lagi. Run dev-nya. Oke, kita lihat. Nah, ini tidak error. Teman-teman bisa buka lagi. Tadi, kemudian kita akan refresh. Nah, lihat. Ini sama ya. Tuh, tidak error. Teman-teman bisa view file source lagi. Ini lengkap sama seperti tadi.
Nah, jadi kita sekarang sudah menggunakan template. Jadi kalau misalkan nanti teman-teman ada route lain, nah tinggal ininya aja atau bodinya aja karena layoutnya sudah kita buat di sini. Nah, gitu ya. Dan ini juga sudah sesuai ngikut title-nya ngikut. Jadi kita cukup memiliki satu layout, kemudian satu lagi untuk bodinya di sini. Nah, dari setiap file nanti kita bisa menggunakan langsung bodinya. Ini lebih simpel dibandingkan kita harus menginclude header footer di setiap file yang kita buat. Itu ya. Nah, jadi kita bisa menggunakan template. Nah, kemudian bagaimana kalau misalkan kita ingin menggunakan ekstensi selain EJS ini hanya informasi saja. Saya juga tidak menggunakannya ini ya. Tapi ini sebagai informasi buat teman-teman bahwa kita bisa juga menggunakan ekstensi HTML di sini selain ekstensi EJS di layoutnya. Tapi saya lebih menyarankan menggunakan EJS. Kenapa? Pertama kita dengan EJS kita ada autocomplete-nya yang tadi ya, karena ini disupport untuk autocomplete EJS. Nah, tapi ini kita coba ya. Jadi di file indeksnya kita bisa tambahkan. Saya akan import dulu untuk EJS-nya ya. Kita akan import EJS from EJS. Jadi kita akan panggil dulu EJS-nya. Nah, kemudian kita akan mendefinisikan untuk app engine-nya di sini ya. Nah, app engine kita simpan sebelum set view-nya. Berarti setelah ini kita akan tambahkan di sini app dot engine. Nah, engine-nya mau apa yang mau kita gunakan di sini? Saya akan menggunakan misalkan HTML ekstensinya. Nah, nanti dia akan merender EJS render file. Jadi kalau misalkan dia menemukan file ekstensi HTML, ini dia akan render. Nah, kita akan coba tanpa kita setting dulu ya, supaya teman-teman tahu. Ini misalkan belum kita setting, kita remark dulu. Nah, yang bagian ini saya akan remark dengan app.html. Kita akan ganti dengan file HTML ya. App.html. Nah, di dalam app.html kita mengincludekan header dan footer. Berarti kita harus ubah juga nih headernya. Kita akan rename lagi .html misalkan ya. Kemudian footernya juga kita mau rename juga .html. Seperti ini ya. Nah, app ini kita akan panggil ke sini. Nah, di sini kita bukan pakai index lagi, tapi kita panggil app.html. Jadi kita harus definisikan indeksnya ya, apa ekstensinya. Dan di file include-nya juga sama nih. Di app ini kita harus definisikan header.html. Karena kalau misalkan tanpa ekstensi, dia menganggapnya adalah sebuah EJS. Ini juga HTML. Kita save. Ini harusnya masih error ya, karena belum kita definisikan. Masih kita remark nih untuk pendefinisiannya. Kita ke sini, kita refresh, lihat HTML tidak terbaca sebagai template. Nah, kita akan definisikan bahwa HTML ini adalah template engine untuk EJS ekstensinya. Kita akan save. Nah, sekarang sudah nge-refresh. Sekarang kita akan refresh lagi. Nah, dia bisa ya. Sekarang sudah jalan lagi. Jadi kita bisa menggunakan ekstensi HTML juga seperti ini. Nah, kalau misalkan kita sudah melakukan ekstensi ini, apakah kalau misalkan kita menggunakan ekstensi EJS ini tetap jalan? Tetap bisa jalan. Nah, teman-teman bisa misalkan ini saya kembalikan ke indeks ya. Indeks ini kan file ekstensinya ini EJS. Nah, misalkan seperti ini. Misalkan ada file juga yang berekstensi. Kita refresh lagi. Nah, supaya ini kita lebih mudah, saya tambahkan judulnya ya di sini. Ini barang EJS file, supaya nanti teman-teman kelihatan ya. Itu dari file EJS. Kita refresh, nah ini dari EJS file ya. Nah, walaupun di sini sudah ada definisi seperti ini, tapi masih bisa jalan ya. Oke, itu ya. Jadi kita sudah bisa menggunakan ekstensi file HTML juga. Jadi saya coba rangkum materi kita untuk video kali ini. Jadi kita sudah belajar terkait dengan templating engine,
Templating engine ada banyak yang bisa kita gunakan. Nah, di sini teman-teman bisa lihat dari dokumentasinya ya. Nah, kita mempelajari yang EJS. Kenapa memilih EJS? Karena EJS ini cukup populer. Di sini kalau misalkan lihat EJS, nah dia penggunanya cukup banyak, ada 13 juta ya. Jadi ini cukup populer. Kemudian EJS juga dibikin oleh orang yang membuat Express. Jadi kalau misalkan yang membuatnya orang yang sama, perkiraan kita bahwa itu akan lebih kompatibel. Jadi itu salah satu. Kemudian dokumentasinya juga penggunaannya simple, renderingnya juga cepat, dan kita sudah mencobanya seperti tadi yang kita contohkan. Mudah-mudahan bisa memberikan gambaran buat teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.